Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasar, NIM 24650192, kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja program Java yang menggunakan kelas method atau metode statik, serta perbedaan antara metode statik dan metode non-statik. Yang pada bagian pertama, menjelaskan kelas dan struktur program. Di dalam program ini terdapat satu kelas utama yang bernama kelas method. Di dalam kelas ini saya membuat kelas lagi bernama kelas mobil. Kelas mobil ini dibuat sebagai static inner class. Artinya kelas tersebut bisa digunakan langsung tanpa harus membuat objek dari kelas method. Bagian kedua, menjelaskan isi kelas mobil. Kelas mobil ini memiliki 3 atribut. Yang pertama itu integer machine sama dengan 1. Yang kedua itu integer roda sama dengan 4, dan static integer body sama dengan 1. Tetapi atribut ini bersifat statik sehingga nilainya dimiliki oleh semua objek mobil. Di dalam kelas mobil juga terdapat 3 metode. Yang pertama itu maju, ini adalah metode statik. Yang kedua itu mundur, yaitu metode non statik. Yang ketiga itu belok ini dia metode non statik juga. Metode statik dapat dipanggil langsung menggunakan nama kelas, sedangkan 2 metode lainnya harus dipanggil melalui objek. Bagian ketiga, menjelaskan metode main. Di dalam metode main ini saya membuat 2 objek dari kelas mobil, yaitu mobil R3 dan mobil expander. Di mobil R3 ini sama dengan neo mobil, dan di mobil expander ini sama dengan neo mobil juga. Meskipun saya membuat 2 objek mobil, program ini tidak menggunakan objek tersebut untuk memanggil metode non statik. Pembuatannya untuk memanggil metode non statik, dia objek hanya menunjukkan bahwa sebuah kelas dapat dibuat menjadi banyak objek. Terus bagian keempat, menjelaskan pemanggilan metode statik. Setelah objek dibuat, program mencetak teks. Dia hasil outputnya itu panggil static void maju dengan kelas mobil, itu bergerak sama dengan maju. Kemudian program memanggil metode statik maju. Karena metode maju ini adalah metode statik, maka kita tidak perlu menggunakan objek seperti R3 atau expander. Metode statik cukup dipanggil melalui nama kelas, yaitu kelas mobil. Pada bagian kelima ini saya menjelaskan output. Ketika metode maju dijalankan, program akan menampilkan kata maju. Kali ini saya akan menjelaskan program Java sederhana tentang konstruktor menggunakan contoh kelas mobil. Bagian pertama, struktur program. Di dalam program ini kita punya sebuah kelas utama bernama konstruktor, dan di dalamnya terdapat kelas statik bernama mobil. Kelas mobil inilah yang mewakili objek mobil yang akan kita buat. Yang kedua itu properti atau variabel kelas.
Di kelas mobil ini ada beberapa variabel. Yang pertama integer mesin sama dengan 1. Yang kedua itu integer roda sama dengan 4. Nah, static bodinya dia sama dengan 1. Jadi inilah body akan sama dengan dipakai bersama oleh semua objek. Yang ketiga, konstruktor mobil. Berikutnya kita punya konstruktor yaitu mobil, sistem outprint dalam kurung sebuah objek mobil terbentuk di memori. Konstruktor ini akan otomatis dijalankan setiap kali kita membuat objek baru. Jadi setiap kali saya membuat mobil, teks ini akan tampil. Ini menandakan objeknya sudah berhasil dibuat di memori. Yang keempat itu metode mobil. Kemudian kelas ini ada beberapa metode: static void, maju, digunakan untuk pergerakan maju, dan karena statik bisa dipanggil tanpa objek. Yang kelima, bagian main program. Di dalam metode main saya membuat dua objek mobil, yaitu mobil R3 dan mobil expander. Mobil R3 ini sama dengan neo mobil, begitu juga dengan mobil expander. Saat baris dieksekusi, konstruktor akan otomatis berjalan dua kali. Output konsol akan menampilkan sebuah objek mobil terbentuk di memori sebanyak 2 kali. Yang keenam, memanggil metode. Terakhir, saya memanggil metode sistem outprint R3 bergerak. Contohnya, gerak. Jadi outputnya akan menampilkan sebuah objek terbentuk di memori banyak 2 kali, dan R3 nya bergerak maju. Oke, itu saja. Itu lanjut ke konstruktor parameter. Yang pertama, kelas mobil. Pertama, kita punya sebuah kelas bernama mobil. Di dalam kelas ini terdapat 3 atribut. Pertama, integer mesin, roda, dan body. Atribut ini menggambarkan bagian-bagian dasar dari sebuah mobil. Terus kedua, konstruktor tanpa parameter. Konstruktor tanpa parameter ini sekarang kita lihat. Konstruktor pertama, mobil mesin sama dengan 1, roda sama dengan 4, dan body sama dengan 1. Sistem outprint sama dengan objek mobil dibuat tanpa parameter. Konstruktor ini akan memberikan nilai default. Mesin sama dengan 1, roda sama dengan 4, body sama dengan 1, dan akan menampilkan pesan bahwa objek mobil dibuat tanpa parameter. Ketiga, konstruktor dengan parameter. Ketiga ini konstruktor. Kedua adalah mobil dalam kurung in mesin, in roda, dan in body. Terus mesin sama dengan mesin, disk roda sama dengan roda, mobil titik body sama dengan body. Perbedaan adalah
konstruktor ini menerima nilai dari luar lalu memasukkan ke atribut kelas. Jadi kita bebas menentukan jumlah mesin, jumlah roda, dan bodi sesuai keinginan kita. Keempat, bagian main program. Main program masuk ke metode main. Kita membuat dua objek mobil. Yang pertama mobil R3 lagi dan mobil expander lagi. Objek kedua expander dibuat menggunakan konstruktor dengan parameter, sedangkan objek R3 dibuat menggunakan konstruktor tanpa parameter. Yang kelima itu menampilkan hasil. Maka hasilnya mesin sama dengan 1, roda sama dengan 4, bodi sama dengan 5. Ini konstruktor tanpa parameter. Sedangkan konstruktor dengan parameter, mesin expander sama dengan 1, roda expander sama dengan 2, body expander sama dengan 5. Lanjut pada video ini lagi saya akan menjelaskan cara kerja penjelasan tentang kelas mahasiswa. Di dalam kelas ini terdapat dua jenis variabel. Pertama, nama dan umur. Instance variabel adalah variabel yang dimiliki oleh setiap objek. Artinya setiap mahasiswa punya nama dan umur masing-masing. Terus kelas variabel atau static variabel. Ini dia variabel statik adalah variabel yang dimiliki bersama oleh semua objek. Dalam objek ini awalnya adalah Universitas Dayanu Iksanudin. Kedua, bagian konstruktor mahasiswa. Kelas mahasiswa ini memiliki konstruktor mahasiswa, string, nama, dan umur. Konstruktor ini digunakan untuk mengisi data awal mahasiswa ketika objek dibuat. Keyword list digunakan agar program membedakan antara variabel di parameter dan variabel milik objek. Ketiga, di dalam kelas mahasiswa terdapat metode sistem outprint nama, umur, dan nama kampus. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi mahasiswa termasuk nama kampus. Yang keempat itu penjelasan program utama, objek kelas. Di sini program dijalankan dari kelas objek kelas di dalam metode main. Dibuat 3 objek mahasiswa. M1 dengan nama Muhammad Ridwan Hanif. Yang M2 dengan nama Putri Andani umur 19, yang Muhammad Ridwan Hanif ini umur 20. Mahasiswa M3 dia Ahmad Putra umur 20. Kelima itu dia bagian menampilkan informasi awal. M1 tampilkan, M2 tampilkan info, M3 juga tampilkan info. Pada tahap ini ketiga mahasiswa menampilkan kampus yang sama, yaitu Universitas Dayanu Iksanudin. Bagian ke-6 mengubah statik variabel. Setelah itu program mengubah nama kampus menggunakan perintah mahasiswa universitas atau dalam kurung tanda kutip penilaian. Sistem outprint dalam kurung setelah nama kampus diganti menampilkan ketujuh ini menampilkan info. Kemudian program kembali menampilkan hasil runnya, maka akan menampilkan nama Muhammad Hanif umur yang sama. Setelah nama kampus diganti nama Muhammad Hanif umur 20, nama kampus menjadi Mundayat, yang sebelumnya nama kampusnya Universitas Dayanu Iksanudin.
Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.